Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan sapaan iman di hari ini. Sebelum bersama-sama kita menghayati pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca dan kita renungkan bersama, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari baru yang Tuhan berikan, memberikan pengharapan bagi kami tentang berkat-berkat yang sudah Kau siapkan, yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dapat menghayati kebesaran cinta kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima berkat bagi rohani kami melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolong kami supaya kami dimampukan untuk mendengarkan, untuk merenungkan dan menjalankan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama di hari ini, kita terima dari kesaksian Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 yang demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang baru saja kita baca ini berlatar belakang kehidupan para nelayan di sekitar Danau Galilea. Pada waktu itu, penjala ikan adalah profesi atau pekerjaan yang banyak ditemukan di sekitar Danau Galilea. Faktor geografislah yang mendukung sehingga banyak penduduk yang memilih profesi sebagai penjala ikan atau nelayan. Karena sehari-hari bekerja sebagai nelayan, penduduk di sekitar Galilea sebenarnya cukup berpengalaman dan mahir menentukan cara yang tepat untuk mendapatkan ikan. Keberhasilan nelayan tentu saja ditentukan oleh banyak atau sedikitnya ikan yang didapatnya. Oleh sebab itu, para nelayan senantiasa menerapkan strategi berdasarkan pengalaman yang panjang untuk mendapatkan banyak ikan. Saudara, perjumpaan Yesus dengan beberapa nelayan yang sedang menjala ikan menjadi sebuah kisah yang menarik dan penuh dengan muatan makna teologis tentang panggilan dan pengutusan untuk terlibat dalam karya sebagai murid Yesus yang mempunyai visi misi menjala manusia. Di dalam Injil Lukas, Yesus digambarkan sebagai sosok pemberita Injil yang mencari murid atau kawan sekerja untuk bekerja dalam tugas menjala manusia. Pada suatu ketika, Simon dan nelayan-nelayan yang lain sedang membersihkan jala. Lalu Yesus datang dan menaiki perahu Simon untuk mengajar orang banyak. Kemudian, Yesus meminta Petrus pergi ke bagian danau yang dalam untuk menangkap ikan. "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus memang melakukan perintah Yesus. Namun kalau kita perhatikan jawaban Petrus saat itu, sepertinya ia diliputi oleh keputusasaan dan tidak berpengharapan lagi. Sebagai nelayan yang sudah berpengalaman, ia telah sepanjang malam mencari ikan tanpa memperoleh satu pun ikan. Lalu
Tiba-tiba sosok Yesus yang tidak punya pengalaman mencari ikan memberikan instruksi untuk bertolak ke tempat yang dalam dan kembali menebarkan jala di siang bolong. Bagaimana mungkin menjala ikan di siang bolong jika malam sebagai waktu terbaik saja tidak memberikan hasil apa-apa? Tetapi Petrus tetap melakukan perintah Yesus karena segan, sebab Yesus adalah guru yang harus ditaati. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa menemukan makna bahwa kuasa Tuhan lebih hebat dari logika dan pengalaman manusia. Setelah jala itu ditebarkan, Petrus dan teman-temannya berhasil menjala ikan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara, di ayat 5, Petrus menyebut Yesus sebagai guru. Dan di ayat 8, ia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan disertai juga dengan pengutaraan penyesalan akan dosa-dosanya. Disinilah terdapat makna teologis yang dalam tentang panggilan. Bahwa orang yang dipanggil Tuhan tidak hanya akan menjawab ya pada panggilan tersebut. Orang yang dipanggil Tuhan juga harus merasakan serta mengalami sendiri kasih Tuhan yang telah menyelamatkannya, baru kemudian dia bisa menjadi kawan sekerja yang baik. Orang rela memberikan persembahan dan berkorban ketika melayani Tuhan karena ia lebih dulu mengalami serta merasakan pertolongan dan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada pada kita saat ini. Bagaimana sikap kita? Siap sedia untuk berkarya menerima panggilan Tuhan atau menunda-nundanya? Saudara, kiranya Tuhan menumbuhkan semangat di dalam hati kita untuk siap berkarya bagi Tuhan. Karena Ia yang memanggil, Ia pula yang memperlengkapi kita. Tuhan memberkati. Amin.